Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailin Aziza dari kelas Kimia B dengan NIM terakhir 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan tentang laju reaksi. Jadi, laju atau kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam satuan waktu. Nah, laju suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk. Nah, konsentrasi biasanya dinyatakan dalam mol per liter, tetapi untuk reaksi fase gas, satuannya bisa berupa tekanan atmosfer, milimeter merkurium, atau Pascal, dapat digunakan sebagai pengganti dari konsentrasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat grafik waktu terhadap rata rasio swelling yang sudah didapatkan datanya untuk membandingkan hasil dari R kuadratnya. Oke, baik. Di sini kita sudah mendapatkan data dari order reaksi 0. Di sini bisa kita lihat ada dua metode yang digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan metode ultrasonik dan menggunakan metode microwave dalam satuan menit. Di sini 30 menit dapat menghasilkan rata rasio swelling sekitar 6,67. Nah, kita di sini akan membuat grafik waktu terhadap rata rasio swellingnya. Yang pertama, kita blok di sini semua data yang ada. Lalu kita membuat grafiknya di insert, lalu ditambahkan sketcher. Kita di sini akan menggunakan sketcher with straight lines and markers. Kita klik di sini. Oke, di sini sudah ada grafiknya seperti ini. Untuk mendapatkan nilai R kuadrat, di sini kita bisa klik dari grafiknya, lalu add straight line. Nah, kemudian di sini kita centang yang display R square value on chart. Kita centang juga yang display equation on chart. Jadi di sini kita bisa tahu berapa nilai dari R kuadratnya. Di sini kita mendapatkan nilai R kuadrat itu sejumlah 0,8987. Oke, di sini kita bisa ganti nama chartnya menjadi metode ultrasonik. Di sini juga kita bisa dapat mengganti beberapa tema dari grafiknya seperti warna dan yang lain-lain. Oke, seperti ini. Baik, yang selanjutnya kita mencoba membuat grafik pada metode microwave. Kita close dulu di sini. Lalu kita blok seperti cara yang tadi. Blok semua data, lalu insert, klik charts, lalu klik sketcher with straight lines and markers. Oke, di sini sudah keluar grafiknya. Nah, jadi sebelumnya grafiknya ini pada sumbu X ini berupa waktu yang digunakan. Waktu ekstraksi yang digunakan. Kemudian pada sumbu Y ini adalah hasil data dari rata rasio swelling dalam bentuk persen. Oke, jika sudah kita klik grafiknya, lalu kita masuk ke add trade line. Nah, kita lakukan cara seperti yang tadi, di centang display R square value on chart.
dan display equation on chart agar kita mendapatkan nilai dari R kuadrat. Di sini sudah didapatkan dan hasilnya adalah R kuadrat sama dengan 0,0757. Di sini sudah didapatkan hasil 2 R kuadrat dari order reaksi 0 dengan metode ultrasonik dan metode microwave. Baik, yang selanjutnya di sini kita mempunyai data yang sudah kita peroleh dan hitung sebelumnya pada order reaksi 1. Di sini juga menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode ultrasonik dan yang kedua menggunakan metode ekstraksi microwave. Jadi, di sini kita akan membuat grafik yang sama seperti yang tadi, namun sedikit berbeda karena di sini kita hanya menggunakan data waktu ekstraksi dan juga ln A0 dikurangi A. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu, data yang kita peroleh di sini adalah rata rasio swelling. Untuk menghitung ln, di sini kita dapat menggunakan rumus ln dari ini, 6,87. Oke, kita langsung saja membuat grafiknya. Yang pertama, kita blok semua data di sini, lalu ke insert, pilih yang sama seperti tadi. Nah, karena di sini kita blok semua, maka dari itu data yang kita dapat, grafik yang kita dapat ada 2. Namun, kita hanya menggunakan waktu ekstraksi dan juga hasil dari ln A0 dikurangi A. Maka dari itu, kita bisa menggunakan cara di sini, chart filter. Nah, karena di sini select all, kita pilih di sini, kita lihat yang series pertama di sini itu waktu metode ekstraksi dan juga rata swelling. Dan yang series 2 di sini adalah waktu dan hasil dari ln A0 kurangi A. Karena kita menggunakan waktu dan ln A0 dikurangi A, maka di sini kita memilih series 2. Series 2 kita centang. Oke. Maka grafik yang muncul hanya waktu dan juga ln A0 dikurangi A. Kita apply dulu di sini. Oke. Ini sudah kita apply, di sini muncul data dari sumbu X adalah waktu dan sumbu Y di sini adalah hasil dari ln A0 dikurangi A. Oke. Kita taruh di sini dulu. Lalu untuk mendapatkan R kuadrat, kita klik dari grafiknya. Lalu kita add trend line. Nah, kemudian di sini kita centang yang display R square value on chart dan juga display equation on chart. Di sini untuk mendapatkan hasil R kuadrat dan juga Y 0,0105X ditambah 1,6124. Di sini kita dapatkan hasil dari R kuadrat metode ultrasonik adalah 0,8902. Perlakuan yang sama kita lakukan pada tabel di mana menggunakan metode microwave. Kita blok semua, kemudian insert, seperti cara yang tadi. Nah, kita select di sini hanya series 2 untuk mendapatkan grafik, waktu, dan juga ln A0 dikurangi 2. Setelah itu kita apply. Di sini sudah terbentuk grafik yang kita inginkan. Kita taruh bawah dulu. Oke. Kita klik add thread line. Centang yang sama seperti tadi, display R dan display equation.
Di sini kita dapatkan hasil dari R kuadrat 0,072. Di sini kita bisa lihat hasil R kuadrat antara metode ultrasonik dan juga metode microwave. Yang paling besar adalah pada metode ultrasonik. Oke, selanjutnya perlakuan yang sama kita lakukan, kita coba. Selanjutnya perlakuan yang sama kita akan lakukan pada orde reaksi 2. Oke, di sini sudah kita dapatkan ya data dari orde reaksi 2. Sama menggunakan metode ultrasonik dan juga microwave. Di sini untuk bedanya dengan orde reaksi 1, ya di orde reaksi 1 tadi kita menggunakan ln A0 dikurangi A. Namun, jika di orde reaksi 2, di sini kita menggunakan 1 dibagi A0 dikurangi A. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sini, 1 dibagi dari hasil rata rasio swelling. Di sini, oke, sama. Oke, bisa kita coba terlebih dahulu. Oke, di sini kita masukkan rumusnya terlebih dahulu jika ingin mencobanya ya. Sama dengan 1 dibagi dari ini, B3. Oke, coba kita enter. Oke, sama seperti yang tadi. Kita blok semua di sini datanya untuk membuat grafik. Klik insert, sama seperti yang tadi. Oke, di sini kita select dulu, karena kita hanya menggunakan waktu metode ekstraksi dan juga 1 dibagi A0 dikurangi A. Di sini menggunakan series yang kedua. Kita apply. Nah, di sini sudah terbentuk grafiknya. Untuk mendapatkan R kuadrat, kita add red line. Kemudian kita centang seperti yang tadi. Di sini didapatkan nilainya yaitu R kuadratnya 0,8819. Oke, kita taruh di sini di samping dari tabel metode ultrasonik. Kita lakukan yang sama pada metode microwave. Kita blok semua, klik insert, chart, capture. Nah, kita select datanya sama, yang menggunakan series 2, apply. Oke, seperti ini. Grafiknya setelah turun dia naik lagi ya. Oke, di sini kita klik dari grafiknya, add red line, kemudian centang. Oke, di sini didapatkan hasil dari R kuadratnya 0,0651. Oke, setelah kita mendapatkan semua grafik dan juga hasil dari R kuadrat, kita bisa membandingkan hasil dari R kuadrat dari setiap orde. Di sini kita bisa lihat yang orde reaksi 0 terlebih dahulu. Oke, pada metode ultrasonik 0,089, pada orde reaksi yang 1 0,08902, yang microwave adalah 0,072. Pada orde 2 itu kita mendapatkan yang ultrasonik 0,08819 dan 0,0651. Jadi dapat disimpulkan di sini pada kedua metode hasil yang paling besar R kuadratnya itu ada di orde reaksi yang 0. Nah, hubungan dari
waktu ekstraksi dan juga hasil rata swelling atau grafik yang kita dapat, semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka laju reaksinya juga akan semakin lama. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.